Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. Syahid Abdul Qadir dilahirkan di negara Jailan, negara bawahan Tobristan, di malam tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijrah, dan wafat di negara Baghdad pada tanggal 10 Silih Mulud tahun 561. Jadi usianya hanya 91 tahun. Sebelum Syahid Abdul Qadir dilahirkan, ayahnya bernama Abi Soleh Janki bermimpi didatangi Nabi Muhammad SAW diiringi oleh sahabat-sahabatnya dan imam mujtahidin bersama para wali. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada ayah Syahid Abdul Qadir, "Wahai Abi Soleh, engkau akan diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tersebut anakku juga. Aku sangat mencintainya dan Allah sangat menyayangi anakmu, dan kelak akan menduduki pangkat yang sangat tinggi dalam pangkat kewalian seperti tingginya pangkatku dalam kenabian." Dan sesudahnya para nabi-nabi juga memberikan selamat kepada Abi Soleh bahwa kelak putranya akan menjadi Sultanul Aulia, dan semua wali-wali selain dari Imam Maksum ada di bawahan putranya, dan telapak kakinya akan berada pada pundaknya seluruh wali, dan wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya, dan yang tidak tunduk akan dilepas dari kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dilahirkan Syahid Abdul Qadir di negara Jailan, semua bayi yang terlahir pada malam tersebut semuanya laki-laki, jumlahnya ada 1100, dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiringnya. Saat Syahid Abdul Qadir dilahirkan, diiringi cahaya yang sangat terang, sehingga tidak seorang pun yang berani melihat cahaya tersebut karena sangat terang sekali dan silau. Syahid Abdul Qadir sejak dilahirkan sudah berpuasa. Dia menolak disusui pada siang hari dan menyusu pada saat sudah waktunya berbuka puasa. Dan sejak dilahirkan terlihat di pundaknya ada bekas kaki Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW akan menaiki buruk di malam Isra Mi'raj dan meniti pada pundak Syahid Abdul Qadir. Nasab dari ayahnya bernama Abi Soleh Janki bin Abdullah bin Yahya Al-Jahid bin Muhammad bin Daud bin Musa As-Sani bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Sayyidina Hasan cucu Kanjeng Rasulullah SAW bin Sayyidina Ali Abi Thalib karamallahu wajhah, dan putra Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Belajarnya ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Akil dan Abil Khattab Al-Quludi dan Abil Husain Muhammad bin Al-Qadi. Belajarnya ilmu adab dari Abi Jakaria At-Tabriji. Belajarnya ilmu thariqah dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Warwah Ad-Dibashi, dan dipakaikan pakaian supiah oleh Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak. Beliau tiada henti naik pangkat kesempurnaan yang tinggi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau menduduki tingginya kepangkatan. Karomah kemuliaan yang dimiliki oleh para waliullah itu sangat beragam, seperti karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Telah berkata ulama besar Is bin Abdissalam, tidak ada berita satupun yang masyhur atau populer dari para ulama dari karomah-karomah para masyahid yang lebih masyhur, yang banyak diceritakan orang-orang, melebihi karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan telah berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang paling berpegang dengan syariat Islam. Diceritakan suatu waktu Syahid Abdul Qadir sedang mengajar para muridnya di madrasah, dan angin sedang kencang. Lalu ada seekor burung yang terbang sembari mengeluarkan suara yang sangat berisik dan mengganggu pembelajaran, sehingga Syahid Abdul Qadir terpaksa harus berhenti karena terganggu dengan suara burung tersebut. Lalu Syahid Abdul Qadir pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung yang mengganggu tersebut." Lalu kepala burung tersebut langsung terlepas dari badannya dan jatuh di hadapan Syahid Abdul Qadir. Lalu Syahid Abdul Qadir turun dari tempat duduknya dan mengambil burung tersebut. Lalu burung tersebut diusap oleh tangannya sembari membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan burung tersebut hidup kembali dan terbang. Semua santrinya menyaksikan kejadian tersebut. Diceritakan Syekh Jalalul Bukhari, jika ada yang diganggu jin, bacakan ke telinganya,
Ya Hadratus Syaihi Kutabul Alimi Muhil Haqi Wadini Syed Abdul Qadiril Kailani. Insya Allah sembuh. Dan barang siapa yang takut rampok atau musuh, lalu ambil tanah hitam, baca jenengan Syed Abdul Qadir dari tanah tersebut, lalu lemparkan kepada tujuan yang ditakuti tersebut, insya Allah mendapat pertolongan Allah. Dan barang siapa yang mendapat kesusahan dan kesulitan, lalu bertawasul oleh Syed Abdul Qadir, pasti oleh Allah kesusahannya diganti dengan kebahagiaan, dan kesulitan diganti dengan keberhasilan. Wallahu a'lam bishawab.